إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah sumber segala kebaikan bagi hamba. وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Hadirin sekalian di malam Jumat yang dirahmati dan saya muliakan. Tuhan yang kita pastikan tidak luput dari pengamatan dan pendengaran kita berbagai kejadian musibah dan bencana yang menimpa di beberapa belahan tempat di negeri kita ini. Dan musibah-musibah ini walaupun dia terjadi di tempat bukan di tempat kita tinggal, namun sebagai seorang mukmin hendaknya dia mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dengan hal tersebut. Allah firman di dalam Al-Quran, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah, fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha, wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid, afalam yasiru fil ardh, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur." Betapa banyak dari negeri yang telah kami binasakan karena mereka berlaku zalim. Maka melihat atap-atap rumah dari negeri pun telah jatuh menimpa bumi. Dan betapa banyak dari sumur yang tidak dimanfaatkan lagi. Dan istana-istana, bangunan-bangunan tinggi yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian Allah memerintah supaya mengambil pelajaran. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini sehingga mereka mempunyai hati, mereka pakai untuk berpikir, mereka pakai untuk berakal, mereka mempunyai telinga, mereka pakai untuk mendengar, mengambil pelajaran. Kalau tidak, maka sesungguhnya berbagai hal tersebut tidak menggunakan pandangan mata, tetapi dia menggunakan hati yang berada di dalam dada. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan, la yulzamu al-mu'min min juhri wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak boleh disengat kalau binatang buas dari satu jumlah yang sama.
sebanyak 2 kali. Apabila yang sudah tertimpa, telah terjadi semua kejadian, maka cukuplah satu kejadian menjadi pelajaran sehingga tidak berulang untuk semua kalinya. Masyarakat muslimin jemaah yang dihormati dan dimuliakan. Suatu hari yang dimaklumi, turunnya musibah dan malapetaka yang sebabkan serta perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka kami menurunkan kepada mereka kesusahan supaya mereka merasakan dari sebagian perbuatan mereka, akibat dari sebagian perbuatan mereka, agar supaya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Wa ma asabatkum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Iya, Allah telah banyak memaafkan. Sungguh banyak kesalahan dan dosa yang terjadi. Dan Allah banyak memaafkan. Manakala Allah menyiksa manusia atas setiap kesalahan yang dia lakukan, tidak akan tersisa seorang makhluk pun di atas muka bumi. Karena kita hendaknya kita mengambil pelajaran, merenungi apa yang terjadi. Dan di sini tentunya tidak ada layak yang berdiri untuk memperingatkan atau yang berdiri untuk meratapi dan menangisi apa yang telah berlalu. Tapi yang layak bagi kita semua adalah mengambil pelajaran, mengingat sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka, dan mengingat hal-hal yang diterangkan di dalam syariat apa yang menyebabkan kita terhindar dari musibah dan malapetaka tersebut, agar supaya kejadian-kejadian itu tidak menimpa kita. Dan sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran setelah menjelaskan beberapa umat yang telah lalu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqulna akhadna bi dhanbihi." Setiap dari mereka kami siksa karena dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat, "Wa ma dhalamakum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di ayat yang lain, umat-umat sebelum kita dibinasakan oleh Allah. Padahal sebelumnya mereka memberikan kenikmatan, diturunkan untuk mereka hujan berlimpah-limpah membawa kebaikan, diturunkan, dialirkan untuk mereka sungai-sungai. Kemudian Allah firman, "Fa'ahlaknakum bidzunubihim." Lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Iya, dosa itu banyak sedikit. Dan dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Beribadah itu harus diserahkan seikhlasnya, seluruhnya, semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada makhluk dalam bentuk apapun. Siapa menyerahkannya, menyerahkan ibadah yang tulus untuk Allah kepada makhluk, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni siapa yang meninggal dan tidak bertobat darinya. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya, ada yang kesyirikan di atas muka bumi ini adalah ancaman terhadap alam semesta, ancaman yang akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man yushrik billah faka'annama kharra min as-sama' fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin ba'id." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Orang-orang yang jatuh dari langit sekian binatang. Jadi kebinasaannya adalah kebinasaan di atas kebinasaan. Kadang-kadang dia jatuh dari langit, lalu dia dilepaskan oleh guru, disabar oleh guru,
akan disempatkan oleh ahli tempat yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sikap langit, bumi, gunung apabila terjadi kesyirikan. Di dalam firman Allah menyatakan, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idza takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u ar-rahmanu walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Mereka berkata Allah Ar-Rahman menjadikan sendiri yang ada. Ini ucapan orang yang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Ucapan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Dan ucapan orang musyrikin yang mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan, ucapan kesyirikan. Maka Allah firman laqad ji'tum syai'an idza. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mudah. Hampir saja langit meleleh sebelah. Dan hampir saja bumi bergerak sebelah. Dan hampir saja gunung runtuh sebelah. Perhatikan bagaimana kondisi alam semesta dalam terjadi kesyirikan. Setelah itu apabila terjadi sesuatu yang bencana, bagaimana hal yang wajar sebab manusia sendiri yang mengundang datangnya bencana tersebut. Dan perbuatan kesyirikan yang terjadi dengan manusia, ucapan kesyirikan yang terjadi dengan manusia, perbuatan-perbuatan dan ucapan yang semisal dengannya ada di dalam manusia. Dan ini ada di banyak tempat. Karena itu, jangan ada yang merasa aman bahwa musibah Allah Subhanahu wa taala akan mengancam sepanjang manusia masih jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa tersebut, maka dikhawatirkan musibah itu akan datang kepada yang lebih banyak. Karena itu kewajiban kita semua adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat hanya untuk Allah, puasa karena Allah, lakukan ibadah dan ikhlas karena Allah, bersedekah dan zakat karena Allah, dia bermohon kepada Allah, berusaha hanya untuk Allah, bernadar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memohon perlindungan, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi untuk mengucapkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka adalah kufur terhadap nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang akan diberi nikmat, dia memuji Allah dengan lisannya. Kalau dia diberi nikmat, dia akui di dalam hatinya bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa la yakunu min nikmatin hamidallah." Nikmat apapun yang ada kalian bagi datangnya dari Allah. Seharusnya orang yang mendapat nikmat itu dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan banyak dari manusia nikmat begitu Allah dilimpahkan kepada kita. Tapi apakah ada kesyukuran? Kalau kita jujur pada diri kita, banyak dari kita belum mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ketidaksyukuran terhadap nikmat ini adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Allah mengingatkan, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله مصدر فما هو negeri yang aman yang sejahtera. Rezeki datang kepada mereka berlimpah ruah dan berbagai penjuru. Raja negeri yang Allah menyatakan. Tapi apa mereka lakukan? Fakafara bi'an'umillah. Mereka kafir terhadap nikmat Allah. Maka kafir pun membuat negeri ini merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Musibah dan kelaparan dan ketakutan diibaratkan sebagai pakaian karena dia dalam musibah yang terus meliputi mereka tidak terlepas dari mereka. Akibat kufur terhadap nikmat, di mana kalian disebabkan, dan itulah yang mereka berbuat. Karena itulah hendaknya ada kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari sebab yang mendatangkan musibah adalah perbuatan kezaliman. Dan zalim ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah perbuatan
kesyirikan. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang kedua adalah dosa dan maksiat antara dia dan antara Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang terjadi antara sesama manusia. Kezaliman ini kalau terjadi di tengah manusia, maka Allah telah mengingatkan watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna liman hisrihim maw'ida. Itu demikianlah negeri-negeri kami binasakan mereka tatkala mereka berlaku zalim, dan kami jadikan kebinasaan mereka waktu yang terjadi. Maka ini beberapa sebab. Dan ada sebab-sebab yang lainnya, namun di sini juga penting kita ingat bahwa ada amalan-amalan. Ada amalan-amalan yang wajib kita siapkan agar supaya kita terhindar dari musibah dan malapetaka. Karena dosa tidaklah turun kecuali atau musibah tidaklah turun kecuali kebenarannya dosa. Dan musibah ini tidak diangkat kecuali kalau dia melakukan sebab-sebab yang menyebabkan diangkatnya musibah. Di antara sebab utama yang menyebabkan diangkatnya musibah adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adzab." Bertobatlah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya sebelum siksa yang datang kepadanya. Maka kewajiban kita adalah bertobat dan beristighfar, memohon ampun. Sebab siapa yang beristighfar, menurut dia masa beristighfar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Allah berfirman, "Wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, diserukan kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan orang terhindar dari musibah adalah sepanjang masyarakat, sepanjang manusia masih mengadakan perbaikan di dalam pembangunan. Mengadakan perbaikan, apakah dengan nama tersebut sahih mudah yang menegur saudara yang keliru, mengingatkan yang salah, mengingatkan yang tergelincir, kemudian dia berdakwah di jalan Allah, menyampaikan nasihat, tidak membiarkan kemungkaran, mengadakan perbaikan. Sebab dengan adanya sebagian manusia mengadakan perbaikan, maka akan ditolak bencana dari penduduk negeri tersebut. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Kalau hari ini kita biarkan dosa dan maksiat, kita biarkan di tengah masyarakat kita, atau kita biarkan di tengah keluarga kita, maka ini adalah sebab yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Maka selanjutnya kita meninggalkan tersebut. Punya sebab yang ketiga yang menyebabkan ditolaknya musibah dan malapetaka adalah bersyukuran kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, maka Allah menjamin tidak akan disiksa dan tidak perlu Allah menyiksa. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah sama sekali tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman kepada Allah. Dan adalah Allah Maha menerima kesyukuran Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Allah mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, saya akan menambah nikmatku. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Aku ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين بما شرف رحمه وغفره الله، بخطبة يومين bagaimana Nabi biasa melanjutkan dengan khutbah kaitannya dengan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mulia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan? Dia bertanya tentang keselamatan. Maka Nabi menjawab, amsik alika lisana, wal yasa'ka yaiduka, wabki ala qabilatik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelihara lisanmu, sebab lisan ini dia seperti ular. Kalau kita ditahan, maka dia akan mengingat orang lain, akan mengingat dirinya sendiri. Karena itulah yang tadi digunakan dalam kebaikan, dipelihara dengan zikir, berucap yang baik, bertutur kata yang baik kepada manusia, mengajak kepada kebaikan. Pelihara lisan, waliyasak kebaikan juga, dan hendaknya rumahmu itu lapang bagimu, menjadi lapang. Artinya dia syukur terhadap nikmat. Apapun nikmat, fasilitas yang Allah berikan padanya, dia syukuri dan dia beribadah kepada Allah di dalamnya. Ini bukan artinya seseorang Muslim, apalagi dia laki-laki, diizinkan untuk sholat 5 waktu di rumah. Sebab sholat berjamaah bagi laki-laki tempatnya di masjid. Dan salah satu hal yang menyebabkan seorang terhindar dari fitnah adalah dia punya motivasi yang kuat di dalam beramal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitnah." Segala kalian melakukan amalan-amalan yang saleh untuk menghindari fitnah, musibah-musibah yang menimpa. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, "Wabki ala qabilatik." Hendaknya engkau meneliti kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ini adalah jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua afiat dan kesehatan, mencurahkan kepada kita semua nikmat dan memanfaatkan nikmat itu di tengah kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, memberi petunjuk kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mengarah kepada arah yang memperbaiki diri dan manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memanfaatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ويصلح أعداء الدين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين إنك أنت العزيز القهار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والمصائب والمحن وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. أن الله من حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.